apa sih? If your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat sih, pikirnya pemimpinnya lemes gimana nanti yang dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, konsentrasi dulu. Kalau misalkan Bapak bilang pagi, tepuknya karena pagi itu biasanya suka semangat, jadi tepuknya 3 kali, ya. Kemudian kalau misalkan siang 2 kali, kalau sore 1 kali, kalau malam nggak usah, malamnya udah tidur kan, nggak bisa tepuk-tepuk, ya. Bisa? Oke, ini kompakan ya, kompakan OSIS tahun ini. Mulai ya. Semuanya ikutan, pulpennya, ya, tangannya pokoknya lagi nguping, lagi apa, pokoknya berhenti dulu, fokus dulu ya. Kalau misalkan ini nanti tak suruh maju ya, yang ketahuan salah tak suruh maju di sini. Ya. Oke, ini dulu ya semuanya dari pagi sampai malam dulu. Pagi. Banyak. Tiga, bukan 5 ya, 3 kali. Ulang lagi. Pagi, siang, sore, malam. Malam bisa ikutan aja. Oke ya, asal nih. Sore. Berapa kali sore? Pagi, siang, malam. Ini langsung ngomong aja. Sekarang hitungan 3 semuanya berdiri. 1, 2, 3. Semuanya ya, ikutin ya. Nanti tak kasih tahu dulu caranya, nanti kamu praktekin. Nanti tangan main ya. Yang pertama, kepala digaruk, ya. Kepala digaruk, ya. Sama ini ya. Kepala digaruk, kelapa dipaluk, ya. Kepala digaruk, kepala ini konsentrasi aja sih. Apa tadi? Kepala digaruk, kelapa dipaluk. Ya. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pelan dulu. 1, 2, 3. Kepala digaruk. Terus. Oke, cepat ya. 1, 2, 3. Kepala digaruk. Kurang kompak. Saya lagi ya, Saya lagi. 1, 2, 3. Oke, stop. 1. Mulai. Yang cepat. Kepala digaruk, kelapa dipaluk. Iya, terus. Susah. Yang cepat dong, yang bahas baik ini ya. Tuh baik. Ya baik. Yang cepat ya. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa dipaluk, kepala digaruk.
Ya udah tukar udah kita semua. Biasa sebelum materi itu ada sedikit perkenalan. Mungkin kalau kalian sudah kenal saya, cuman mungkin ada juga beberapa yang udah tahu aktivitas saya sekarang. Karena saya lagi ada mendirikan bisnis ya di PM Production, bisnis bikin konten karena sekarang zamannya teknologi, jadi lagi bikin pembuat konten. Termasuk di sini juga lagi menggarap kan konten. Kemudian aktivitasnya juga jadi leaders di Smart Friend Community Indonesia. Saya kebetulan ditunjuk di Kabupaten Serang jadi leadersnya. Kemudian di Aliyah ini ada juga di Resonansi, saya wartawan di media Resonansi. Saya nulis buku juga, insya Allah mudah-mudahan mohon doanya Januari buku yang kedua saya. Mudah-mudahan 2022 itu setiap 3 bulan atau 4 bulan saya akan terbitin buku. Dan nanti insya Allah Januari launchingnya di sini. Nanti menunggu beberapa penulis-penulis dari Cilegon nanti ngumpul di sini. Ya. Saya juga masih aktif di seni juga, biar nggak otak kiri ya, otak kanan jalan. Jadi ada band juga yang saya rintis. Tapi sekarang lagi vakum karena beberapa kesibukan biasa. Ada Epic Live Record juga, tempat siaran di sana, siaran lewat YouTube, sama di Now TV juga sama, siaran juga channelnya ya. Kemudian Pak, kok Bapak mau ngasih materi tentang leadership atau kepemimpinan? Memang pengalaman Bapak apa gitu? Mungkin ada yang nanya kayak gitu. Ini pengalamannya. Dulu Bapak juga mulainya dari posisi. Nih, dulu nih bahasanya aja ya. Pertama jadi ketua OSIS MTS Lambang Sari. Pengalaman pertama bisa ngomong, bisa mimpin orang, bisa wah macam-macam lah berorganisasi itu awal-awal. Itu masih MTS lah, usia yang kalian tahu sendiri masih polos-polosnya gitu kan. Mulai dari situ saya terima kasih sekali dari MTS itulah leader saya dibangun. Kemudian setelah itu saya lulus MTS, saya ke SMA, SMA-nya sama KS dulu ya. Karena di sini tuh dulu belum terlalu wow seperti ini. Ya 2010 itu ya enggak dulu banget sih, 2010 tahun yang lalu itu nggak seperti ini, muridnya nggak banyak, jadi ya keluar aja dulu. Dari keluar di sana aktif di OSIS, cuman nggak terlalu aktif sih, aktifnya di remaja Islam Masjid. Jadi di sana ada masjidnya, ada yang aktifnya jadi khutbah gitu kan, jadwal sholat segala macam itu yang ngurus ada di sana. Kebetulan saya jadi ketuanya di sana. Kemudian setelah lulus saya nggak berhenti kembali lagi ke MTS karena rasa terima kasih saya ke MTS, balik lagi jadi ketua alumni MTS Lambang Sari. Kemudian saya juga di daerah sendiri di kampung itu ada Risma atau remaja Islam Masjid juga jadi wakil ketua. Tapi di kampus juga ada beberapa, salah satunya himpunan mahasiswa. Kemudian jadi ketua Karang Taruna di desanya di Desa Lambang Sari. Kemudian ada leader Smart Friend tadi saya sudah bilang, sama pemimpin rumah tangga. Itu yang paling berat sih. Ya dari semua yang ada. Yang benar sih itu bukan ini buat selesai ya, ini buat selesai awalan, saya belum apa-apa. Leaders itu banyak tingkatannya. Ada yang sudah go internasional, ada yang sampai jadi ini segala macam. Cuma satu hal, ya. Ini dulu. Kenapa sih kamu harus belajar kemampuan leadership? Ini kecil banget dan nggak kelihatan ya. Ini aja gampang ya. Di tahun 2020 sampai 2030 itu sudah disurvei 10 skill yang harus kita miliki supaya kita survive atau bertahan di zaman atau di era seperti ini. Satu di antaranya itu adalah kemampuan memimpin seseorang, leadership. Bahkan dia sekarang ya di tahun 2025 itu leadership itu di nomor berapa itu ya? 6. Nomor 6. Kemampuan memimpin orang itu jadi kemampuan yang penting. Apapun profesimu nanti, kamu harus bisa memimpin orang. Minimal memimpin orang itu memimpin satu orang aja, satu orang, atau paling minimal banget memimpin diri sendiri. Itu yang paling penting. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya gitu, memimpin itu apa sih? If your action inspire other to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. Jika kamu melakukan
sesuatu dan menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih hebat, bermimpi lebih besar, belajar lebih banyak, melakukan lebih banyak. You leader. Itu seorang pemimpin, tidak perlu jabatan yang tadi. Kalau tadi itu jabatan, ya yang saya pegang tadi itu jabatan contoh-contohnya. Tapi jadi leader itu nggak perlu jabatan, nggak perlu jadi ketua OSIS jadi leader, nggak perlu sebenarnya. Yang penting apapun yang kamu lakukan bisa menginspirasi orang lain. Orang lain bisa belajar dari kamu lebih banyak, bisa bermimpi lebih besar. Oh iya, ada harapan gitu. Ada hadirnya kamu misalnya di sekolah ini, siswa-siswa sini berharap bermimpi jauh lebih tinggi lagi. Ya. Itu berarti kamu leadership-nya ada. Itu pengertiannya ya. Jadi kalau kamu pengen disebut leader, sekali lagi kamu harus membuat orang lain dream more, learn more, do more, and yang lainnya. Ya. Nah, pemimpin itu sebenarnya lahir dari banyak hal. Ya, sudah ada tahapan-tahapan. Kalau zaman dulu pemimpin itu lahir dari ideologi, ya, dari sudut keyakinan. Ya dulu, ya zamannya Nabi, zamannya sahabat Nabi itu pemimpinnya berdasarkan dari keyakinan. Ya, Nabi Muhammad itu adalah contoh yang real, yang nyata, yang harus jadikan kita contoh pemimpin pertama itu Nabi Muhammad. Beliau lahir di eranya ini, era ideologi saat orang tuh nggak tahu gimana nih hidup yang benar itu seperti apa sih. Nah saat-saat seperti itu gitu kan, saat lagi jahiliyah muncullah para nabi itu yang menginspirasi orang lain untuk bisa hidup lebih baik. Ya, karena muncullah leader-leadernya, pemimpin-pemimpinnya itu dari para nabi dan dilanjutkan dengan sahabat nabi juga eranya. Setelah era itu berakhir, sekarang setelah itu era geografi. Ya, era geografi itu antar negara. Negara yang kuat itu negara yang memimpin. Negara yang lemah, negara yang dijajah. Berarti itu makin dia itu zamannya Al-Fatih, ya Muhammad Al-Fatih menaklukkan Islam, menaklukkan Indonesia, ya kan? Nah itu semakin melebar wilayah geografinya, semakin hebat pemimpinannya. Indonesia ini misalkan dia pengen memiliki Malaysia, pengen memiliki di bagian Eropa sana, di Amerika sana, seluruh dunia. Nah itu jawabannya dulu tuh kayak gitu, geografi. Jadi berdasarkan makin banyak wilayahnya, leadersnya makin bagus. Kemudian setelah era itu berakhir ada ya era revolusioner. Pemimpin yang muncul itu adalah pemimpin yang berani speak up, berani melakukan sesuatu yang hebat untuk membuat negaranya menjadi negara merdeka. Contohnya yang realnya di sini gambar ini adalah Soekarno. Nah, Soekarno muncul zamannya beliau itu banyak leader sebenarnya. Cuman yang jadi contoh karena beliau dijadikan presiden pertama, ya jadi kita tahunya beliau. Lalu berubah lagi. Nah, inilah era sekarang, era extraordinary. Era siapapun bisa memimpin, yang punya gerakan, yang punya ide, yang menginspirasi yang tadi disebutkan, itulah pemimpin muncul. Tahu yang itu? Yang laki-laki sebelah sana tahu? Ridwan Kamil, ini sebelahnya Risma, Bu Risma, ya. Bu Risma sekarang jadi Menteri Sosial, ya. Pak Ridwan Kamil dulu wali kota Bandung, sekarang jadi Gubernur Jawa Barat. Mereka itu dari orang biasa, ya, bukan siapa-siapa tadinya jadi pemimpin. Jadi sekarang era itu siapa aja yang punya ide hebat, punya keinginan hebat untuk merubah dunia, gitu, merubah daerahnya, dia akan jadi seorang pemimpin. Di sini misalnya di sekolah ini, pas saya pengen pemimpin, ubah, coba kamu bikin gerakan di sekolah ini. Misalkan sekolah ini sekolah kotor tadinya, kumuh kelihatan. Kamu bikin gerakan, misalkan membuat tempat sampah, kamu mimpin di situ, ngajakin orang-orang, kemudian orang-orang ngikutin apa yang kamu lakukan.
Kamu sudah menjadi pemimpin, tidak perlu kamu jabatannya apapun, ketua OSIS nggak usah, jadi ketua ini nggak usah, kamu pemimpin, carikan satu. Oke, sebelum lanjut, silakan kamu simak dulu ya. Ini ada tontonan sedikit biar ada hiburan kan. Kelihatan yang banyak. Kelihatan. Matiin sih. Semut ya, semut ini. Ya, atau oh ya, ketuanya katanya berhenti dulu, kita akan nyebrang. Ketua itu ngeset dulu, apakah kuat atau tidak? Kuat. Orang itu orang bekas. Ya itulah sedikit lahir mereka benar-benar kok mati. kira-kira apa tuh?
Ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, perwakilan dari kelompok 2. Pelajaran yang bisa diambil dari video tadi, pemimpin itu harus berani, banyak potensi, dan menjaga keselamatan para anggotanya. Jadi pemimpin itu harus bisa memastikan anggotanya itu dari start sampai finish itu semuanya selamat. Ya, jadi intinya itu tidak boleh ada yang egois. Ya, kalau misalnya startnya bersama 7 orang, finishnya juga harus sampai 7 orang. Dan memastikan semuanya baik-baik aja itu salah satu sifat pemimpin ya. Ini Warren Bennis mengatakan bahwa leadership is the capacity to translate vision into reality. Leadership itu, pemimpin itu adalah orang yang punya kapasitas mentranslate atau merubah visi menjadi reality atau kenyataan. Contoh ini, kamu punya visi sekolah ini harus jadi sekolah hijau. Dalam benak kita, visi kita. Visi misalnya kalian masih sekarang misalnya, selama setahun ini sekolah kita harus jadi sekolah hijau. Nah itu baru dibayarkan visi. Nah, seorang pemimpin itu adalah orang yang mampu mewujudkan itu. Misalkan dengan kegiatan apa nih, hariannya, mingguannya, bulanannya apa, supaya nanti 1 tahun ke depan sekolah ini jadi sekolah yang hijau. Nah, jadi kalau kamu punya kemampuan merubah ide jadi sebuah tindakan, kamu adalah leader. Lalu pemimpin juga definisinya ya, innovation distinguishes between leaders and followers. Inovasi itu ya yang membedakan antara pemimpin dengan pengikutnya. Ya, jadi inovasi itu sesuatu yang baru dan itu kreatif gitu ya. Lebih tinggi dari kreatif, kalau itu ada sesuatu yang barunya. Kalau inovasi itu ada sesuatu yang baru dan lebih variatif lagi. Tingkatnya lebih di sini inovasi. Ya. Enggak ya, bahasa Inggris sorry ya, karena yang biar kalian terbiasa belajar. Saya juga sama nggak bisa belajar. Nah, apa perbedaannya bos dengan leadership dan leader dengan pemimpin? Leadership is not a position or a title. It is action and example. Jadi bos itu misalnya, yuk kelas ini kotor, silakan sapu. Nah itu bos. Kalau pemimpin itu kelas ini kotor, yuk kita sapu bareng-bareng. Nah itu dia ambil sapu atau dia udah siap sapunya dikasihin ke teman-temannya anggota tadi, itu leader. Kalau sang bos itu silakan bersihkan ini. Bahasanya itu kayak nyuruh. Ya. Jadi leadership itu bukan sebuah posisi, ya, tapi action and example, diberikan contoh kepada orang lain, bukan dia itu nyuruh doang. Ya. Bersihkan sekolah kita atau bersihkan kelas, jangan nyuruh doang. Kalau kamu leader, kalau kamu ngaku leader, kalau kamu ngaku bos, ya itu beda lagi. Di perusahaan misalkan dia itu wajar. Nah, judulnya ini wow leadership ya. Kebetulan beberapa hari ini saya lagi belajar dari salah satu buku yang lagi sebelumnya udah booming, udah lama cuma baru baca. Judulnya itu wow leadership. Di buku itu ada 3 tahapan ya untuk menjadi wow leadership. Yang pertama levelnya adalah level enjoyment. Ya, orang-orang itu tuh kamu tuh kalau misalnya mau jadi pemimpin, tahap pertama orang itu nyaman kalau kamu enjoy. Kayaknya bagus nih. Biasanya itu identiknya dari fisiknya dia itu kayak bagus segala macam gitu. Kelihatan mata.
Ya. Setelah kelihatan mata, tahap kedua adalah experience ya. Experience itu pengalaman ataupun si pengikutnya itu, wah ternyata memang nggak cuma tampang doang kan, tapi dia bisa memimpin ini. Nah, itu level kedua. Dan level yang lebih tinggi lagi adalah level engagement. Level yang sudah menginspirasi, membuat orang kita itu bertindak selaku follower itu, wah kayaknya nggak bisa diam aja kita selaku sesuatu. Jadi humor tadi ya di awal itu. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi ini ngebangun. Ada 6 untuk menjadi wall leadership. Yang pertama adalah fisik. Ya, kamu kalau pengen jadi wall leadership fisik, yang pertama adalah fisik. Dari fisik. Yang pertama adalah visual aspek. Cara berpakaian, makanya kamu sebelum dulu orang pakaian rapi, kamu dulu osis, rapi dulu. Cara berpakaian, kebugaran tubuh. Ya, jangan mimpi itu, aduh, ngantuk, bocah-bocah ngantuk, besok minum sekolah gitu. Padahal osis tuh, mana muak baik, mancing kelas, itu tandanya dia kurang oksigen otaknya, kurang bugar, ada masalah di tubuh kita kalau muak itu. Jadi otak kita nggak ada oksigennya, oksigen kita kurang gitu maksudnya ya, di otaknya. Kemudian ada postur tubuh gitu kan, ada kebersihan sama kerapian diri, itu penting sebagai leadership. Kamu mau memimpin orang masa sih dari penampilannya sudah rasakan gitu. Selain dari visual, ada juga dari audio aspek ya, cara ngomong ya. Beda ini salam aja beda. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah mikir bagi siswa-siswi semuanya berkumpul. Ngomong gitu biasa, salamnya kayak mau ceramah gitu. Beda ya intonasinya. Ya kalau mau biasa aja, kalau mau ngomong di kelas, ya udah salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punta mengganggu kami dari OSIS ngomongan. Udah gitu aja. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau minta sumbangan. Gitu doang. Kita ya cara ngomongnya ya. Sama belajar suara dalam. Ya. Hasil pemimpin dari sini. Iya. Kita mau biasa semua. Kalau saya nanti aku nanti, kalau sih lagi itu rapi, kalau sih bajunya rapi, nggak usah kita bilang, santai aja, suara dalam, belajar suara dalam ya, suara dalam itu suara yang dari perut, suara kayak gini, jadi nafasnya dari telinga. Kalau ngomong perutnya goyang, kalau nafas saya ngomongnya itu atau nyanyi misalkan atau kamu kori misalkan, ya kan? Itu dari sini. Nyanyi juga teknik nyanyi itu kan jangan dari sini. Kalau nyanyi, ya itu nyanyi selalu doang ya. Kalau nyanyi 50 lagu kan, itu misalnya nyanyi ada yang nyanyikan 10 lagu, biasanya kan kalau konser itu kan 20 lagu. Ya mereka itu pakainya suara nafasnya dari sini, dari perut dia ngambil, bukan dari sini. Kalau dari sini dia putus suara, tenggorokannya. Ya, belajar suara intonasi ya. Coba bajunya benerin. Kalau nggak benerin sih intonasi pakai intonasi. Jangan tinggi terus, jangan pelan terus. Ada masa-masa kamu harus tinggi, nggak apa-apa. Kalau udah ngeyel banget, apa sih tinggi nggak apa-apa. Kalau udah ngeyel. Selain tadi visual ya, yang dilihat, yang didengar, ada lagi ini juga sama, masih sama ya. Smell dari penciuman ya. Mimpi itu nggak boleh bau ketek belakang gitu, bau badan gitu kan. Nanti kan menjauh orang-orang. Itu harus tinggi dari mereka ya. Makanya ya pakai sebelum sekolah gitu kan sabunnya. Yang penting wangi lah gitu kan. Atau ada parfum ya, 1 botol. Bagi wangi. Ya, jadi tips pertama kalau mau jadi wong itu adalah fisik, ya. Fisik gak penting, yang selanjutnya adalah fisik penting ya, tapi tidak kalau misalnya yang lain tidak dilakukan tidak penting. Yang kedua adalah intelek
intelektual. Intelektual itu adalah masalah pikiran ya. Pikiran dibagi tiga, ada logical thinking. Ya berpikir logik nih. Misalnya ada nih Pak Guru yang menyampaikan seperti ini. Itu pakai logical thinking. Masuk logika nggak sih yang disampaikan? Kamu ngomong ke orang itu bisa dipahami nggak? Berarti kamu tuh sudah berpikir logis. Ya, cara menyampaikan itu harus dilatih. Ada yang kedua creative thinking, ide-idenya itu liar. Pak gimana Pak kalau misalkan kita bangun apa di sini? Yang nggak kepikiran sama orang, pikir tapi itu bermanfaat. Nah itu creative thinking. Dan lebih hebat lagi ada practical thinking, pemikiran itu bisa diaplikasikan. Jangan tiba-tiba kamu pemikiranmu, saya pengen bikin bangun jembatan, Pak. Kenapa jembatannya? Kalau nggak ada gunanya, ngapain dibikin? Jadi intelektualnya harus kamu miliki cara berpikir logis. Wah, cepat ditangkap ya. Nih, ada masalah seperti ini. Gimana nih solusinya? Terpimpin harus cepat, ya. Jangan nunggu orang lain. Kamu ngadepin di situ misalkan ada orang ini gimana caranya? Berpikir kreatif gitu misalnya. Ya, seperti itu harus dilatih. Itu ini memang jam terbang banyak. Harus dilatih dari mulai dari sekarang. Selain fisik sama intelektual, yang ketiga adalah emosional. Ya, ini masalah apa emosi sama diri sendiri dengan orang lain, emosi orang lain. Ngatur emosi diri sendiri itu gimana sih caranya supaya enggak tiba-tiba marah ke orang gitu kan? Masa orang lagi duduk lagi pakai sepatu, woi, ngomong masa bentar gitu kan? Enggak gitu orang. Nggak ada yang gitu. Jadi santai aja. Kalau misalkan kalau misalkan perlu harus dilakukan. Kalau memang perlu. Jadi harus pintar mengungkapkan ya, sama mengelola emosi orang lain. Teman-teman ini bisa sampai gitu kan. Contoh gini, naik gunung aja nih. Naik gunung 10 orang. Kamu lihat teman-teman yang lain udah kecapean gitu. Ya kamu harus ikutin itu dulu. Oh iya kan lagi capek walaupun kamu kuat. Ya kamu harus ada istirahat nih, tahu gitu posisinya seperti apa sih. Oh iya capek seperti apa. Misalkan lagi di OSIS ini misalkan lagi capek gitu kan habis ujian misalkan tiba-tiba semuanya kumpul kita sekarang buang semua misalkan sampah-sampah di sekolah kan lagi capek segala macam ya bisa juga ya harus ada juga waktunya yang tepat. Kemudian ada sociability. Ya, jadi pemimpin itu harus pintar membangun ya sama memecahkan masalah sosial. Ya, ada masalah di teman-temanmu, misalkan seperti apa masalahnya, kamu harus bisa itu jadi penghubung sebagai leader ya, penengah. Itu aja. Kalau ada masalah nih, ini kemampuan memecahkan masalah. Misalkan masalah kita adalah sampah, gimana nih sampah bertahun-tahun seperti ini terus kadang bikin banjir, gimana nih solusinya? Nah kalau kamu bisa memecahkan masalah itu ya kamu akan jadi leader yang hebat. Ketika kamu bisa punya solusi seperti itu. Wah, teman-teman kita harus belajar nih gimana caranya. Kamu pikir gimana biar semangat belajarnya gimana? Kasih solusinya dan itu solusinya berapa? Kamu akan dikenal seterusnya. Lalu ada personality, ya ada self awareness, kesadaran diri, sadar akan kemampuan diri, tujuan kamu sekolah ini apa segala macam. Itu harus mulai dari sekarang. Pemimpin itu harus sadar diri dulu, ya sadar diri kemampuannya apa, potensinya apa, kelebihan, kekurangannya apa. Kalau kelebihan itu nanti gimana cara menggunakannya. Kalau kurang itu di sisi ini gimana caranya biar tertutup. Itu pemimpin dari self awareness, kesadaran diri, dari self confidence, percaya diri, ya percaya diri. Pemimpin itu percaya diri dong. Kayak burung ya, burung dia terbang kemudian dia berhenti di dahan pohon. Kalau dia nggak takut sih dahannya patah, kenapa seperti itu? Dia percaya bahwa dia itu bisa terbang. Dia percaya sama diri sendiri, bukan percaya sama dahannya. Nah, kita harus sebagai manusia harus seperti itu.
membiasakan percaya sama diri sendiri, bukan percaya sama ngalamin situasi, ngalamin orang lain juga seperti itu. Dan yang paling penting adalah self motivation ya. Kamu harus punya motivasi. Kamu ada di sini, ngapain? Motivasinya ngapain di sini? Kamu harus tahu. Ya. Dan yang terakhir adalah moral ability. Ini penting banget ya. Ini penting banget. Ada masalah ada. Soalnya pemimpin yang tadi intelektualnya bagus, fisiknya bagus, emosinya bagus, dan yang lainnya bagus. Tapi kalau moralnya ini salah, gagal, ya udah, gagal semua. Kejujuran sama konsisten, bertanggung jawab sama murah hati dan yang lainnya sebenarnya masih banyak. Ya alat-alat yang baik. Jadi kamu harus nggak cuma pikiran yang bagus, tapi hatinya juga harus bagus. Ini moral ini lebih kepada hati. Nah, jangan lupa juga ya, biar kamu makin mantap komunikasinya. Nah, kamu harus jadi good leader. Good leader is good leader. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang pembaca yang baik. Pembaca ini bukan hanya buku ya, tapi buku salah satu juga indikator. Karena pemimpin, coba kamu cek biografi pemimpin hebat. Kalau kamu tarik dari sejarahnya, dia itu adalah pembaca yang luar biasa. Satu hari bisa puluhan buku dia baca. Pemimpin yang kita kenal hari ini hebat. Membaca situasi juga penting. Seperti apa situasi di sekolah ini? Kamu harus mikir. Nah makanya sehari itu kamu harus meluangkan waktu 10 menit minimal untuk ngobrol sama diri sendiri. Ya, orang yang paling sering ngobrol sebenarnya adalah diri kamu sendiri. Tapi kamu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ya, kayak tadi kesadaran diri, tujuan hidup mau kemana, sekolah ini, setelah sekolah mau kemana, potensi saya apa. Itu harus sering diobrolin sama diri kamu sendiri, bukan sama orang lain. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman, sebagai contoh ini ada sosial inovasi. Ini contoh untuk mengubah sosial. Ada 4 ya caranya. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Masalahnya apa di sekolah kita contohnya? Masalahnya adalah sampah yang banyak, ya, sampah yang berserakan yang banyak, ya, belum terkelola dengan baik. Nah, identifikasi sampah. Yang kedua, kamu bikin organisasi ya. Kalau kalian ada organisasi adalah OSIS. OSIS ini punya visi satu untuk membuat sekolah ini lebih baik. Nah, dengan cara misalkan sampahnya biar terkelola dengan baik. Dan ada lagi caranya adalah dengan multidisiplin, ya, disiplin terus, konsisten dan lakukan dari sekarang. Contohnya misalkan ada gerakan Kamis menulis, jadi setiap hari Kamis kita akan nulis apapun, nulis bebas. Kalau di beberapa sekolah ada kayak gitu, Kamis menulis atau Kamis bebasan gitu ya, serah sih ada English Day misalnya. Jadi satu hari itu mereka memakai bahasa Inggris dan satu hari. Kalau di sini how are you? Iya, baik-baik aja kita sehat. Jauh juga. Misalkan ada coba bersih, 1 hijau, minggu sehat. Ya. Jadi itu ya sedikit gambarannya. Jadi sebenarnya harusnya materinya tidak terlalu lebih banyak kalian aktifnya ya, kalian aktifnya. Cuma karena waktu sebentar, jadi mungkin sebagai penutupan ada lagi satu lagi. Ya, buat mana ya? Ini berkaitan sama tadi ya. Motivasi. Jadi diajak belajar dulu.
itu ada cuma kamu yang bisa merubah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yulianti, perwakilan dari kelompok 3. Dalam pemimpin itu kan harus confidence, percaya diri. Nah, terkadang kita itu terkadang apa sih? Percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab aja ya. Gimana sih jadi orang yang percaya diri atau jadi pemimpin yang percaya diri? Salah satunya, yang pertama sih, saya punya tagline gini: belajar, berkarya, berdaya. Ya, ini supaya kita lebih percaya diri ya, secara pribadi dan personal, jadi orang percaya diri. Yang pertama adalah dengan banyak belajar. Ya, makin banyak tahu, kamu akan percaya diri dengan segala sesuatu yang ada. Ada permasalahan-permasalahan itu kamu nyambung gitu, connect. Itu yang paling penting, belajar apapun. Jangan, sekarang itu zamannya sudah canggih sekali. Jangan cuma belajar itu, contoh walaupun kamu nanti ambil jurusan ekonomi sebenarnya, kamu jangan menutup diri untuk belajar fisika, kimia. Jangan menutup diri. Ya, walaupun kamu kelas bahasa, kelas keagamaan, kamu jangan nutup diri untuk belajar eksak, untuk belajar ekonomi saja. Karena itu akan ada masanya, kamu akan ilmu itu semuanya akan berguna dan akan lebih percaya diri ketika kamu keluar. Ya. Yang pertama belajar, yang kedua adalah berkarya. Kalau kamu udah punya ilmunya, jadikan itu sebuah karya. Boleh itu kamu jadi buku, boleh itu jadi software, misalnya kamu bikin software, ataupun kamu bikin misalnya kerajinan atau misalnya produk. Jadi produk ini, ya, ini orang dulu kan apa sih di tahun 2000-an ke bawah ada orang yang bikin kayak gini, air minum, ya air minum dikasih botol. Ngapain sih kata orang? Buat apa emangnya? Minum apa jalan-jalan atau keluar rumah itu bawa kayak gini? Dulu kayak gitu bukan? Ternyata sekarang semuanya ngikutin apa mereknya, semuanya. Walaupun mereknya dibunuh apa, sebetulnya apa? Aqua. Dan Aqua itu yang pertama kali dia membuat dia brandnya itu sampai sekarang Aqua. Itu karya, hasil karya. Setelah kamu berkarya, kamu akan jadi orang yang berdaya. Kamu akan punya kontribusi sama orang lain. Nah, kalau kamu punya tiga itu, sudah belajar, berkarya, berdaya, kepercayaan diri itu meningkat. Ya, kamu akan levelnya keluar dari sini, insya Allah kamu akan ada bekal, bisa survive ya, dibandingkan orang lain. Untuk dapat beasiswa pun caranya seperti ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Lydia, perwakilan dari kelompok 2. Ada seorang pemimpin yang hanya numpang nama. Kita sebagai anggota harus melakukan apa? Dan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dalam organisasi ya. Jadi jangan kaget. Ya kamu nih tak pesan ya, dari pengalaman Pak Guru selama ini di organisasi itu hanya ada 10% orang itu yang menjadi penggerak. 90% itu cuma ikut doang. Sorry, kalau nggak salah pembagian ini 10, 20, sama 70. Kebanyakan 70 itu adalah yang tadi disebut sama dia. Dia cuma ada dua misalnya, cuma ada orangnya, ada orangnya, nggak cuma nama, ada orangnya itu tapi kayak nggak ada gitu. Dia nggak ada, dia itu ada, dia nggak ada, dia kayak sama aja. Bukan dianya memang tipenya seperti dari 50 orang ini akan dibagi 3 tadi.
Ada 10%, 20%, sama 70%. 10% itu adalah orang-orang yang benar-benar punya kontribusi, punya pemikiran, ya, punya visi. Ini 10 orang doang. Yang 20 orang, ya mereka ini sebenarnya hampir mirip dengan yang pertama, cuma lebih kepada ya udah terserah yang orang 10% ini. Karena dia ini tengah-tengah lah ibaratnya. Sama yang banyak kan, kebanyakan itu organisasi itu biasanya kayak gitu. Nampak nama dulu lebih parah sih. Ya misalkan OSIS ini misalkan, ini struktur organisasinya OSIS. Namanya ada, tapi batang hidungnya nggak pernah kelihatan, rapat tidak ada. Atau ada orang yang tipenya itu rapat nggak ada. Dia ngomong gini, oke, kita bikin gerakan misalkan ngebuang sampah setiap hari Jumat. Dia ngomong keras saat rapat, tapi ketika hari atau hari Jumat ya, tuh uang. Itu aja kayak gitu orang kayak gitu. Kamu menemukan orang seperti itu di organisasi itu jangan gitu ya. Mulai dari OSIS ini atau di organisasi sebesar apapun akan ada orang-orang seperti itu. Gimana caranya? Terus jangan sampai lelah kita sebagai penggerak, inisiator jangan lelah untuk ngajak dia.